Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis data statistik pendidikan SMA di Indonesia. Judul presentasi kami adalah jumlah satuan pendidikan, kepala sekolah, dan guru, serta peserta didik SMA di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menurut provinsi, berdasarkan data resmi BPS tahun ajaran 2025-2026. Presentasi ini akan kami bawakan secara bergantian. Kami mohon perhatian dan izin waktunya. Terima kasih. Kelompok kami terdiri dari 2 orang anggota. Pertama, saya sendiri Risa dengan NPM 251063105012. Kedua, rekan saya Salsabila Sapinatun Najah dengan NPM 251063105003. Kami berdua dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam presentasi ini kami akan saling bergantian menyampaikan materi mulai dari penjelasan data, proses pengolahan di RStudio hingga interpretasi setiap visualisasi yang telah kami buat. Nah, pada slide ini, Anda dapat melihat tampilan dataset yang kami gunakan, yang ditampilkan langsung dari RStudio. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS untuk tahun ajaran 2025-2026 dan mencakup seluruh provinsi di Indonesia dengan total 38 provinsi. Kolom-kolom dalam dataset ini meliputi nama provinsi, jumlah sekolah SMA negeri dan swasta, jumlah guru SMA negeri dan swasta, serta jumlah murid SMA negeri dan swasta. Kami juga menambahkan kolom total untuk memudahkan analisis komparatif antar provinsi. Data ini dipilih karena representatif, bersifat publik, dan relevan untuk mengkaji distribusi layanan pendidikan menengah atas di seluruh wilayah Indonesia. Baik, sebelum memulai analisis, kami menginstal dan memuat beberapa paket R yang dibutuhkan. Masing-masing paket memiliki fungsi spesifik dalam alur kerja kami. Paket Read Excel digunakan untuk membaca file Excel langsung ke dalam R tanpa perlu menginstal Microsoft Excel. Paket DPLYR membantu kami dalam memanipulasi data frame, mulai dari filter, mutate, group by, hingga summarize, sedangkan ggplot2 adalah paket utama untuk membuat seluruh visualisasi yang akan kami tampilkan. Selain itu, paket scales kami gunakan untuk memformat label sumbu grafik agar lebih mudah dibaca, misalnya angka ribuan menjadi format K atau M. Paket TIDYR membantu transformasi data dari format wide ke long menggunakan fungsi pivot longer yang sangat berguna saat membuat stack bar chart. Terakhir, ggRepl digunakan untuk menampilkan label teks pada scatter plot agar tidak saling tumpang tindih. Nah, selanjutnya pada slide ini menampilkan tampilan RStudio saat kami menjalankan kode untuk memuat dan mengeksplorasi data. Di sisi kiri terlihat skrip lengkap yang kami tulis mulai dari instalasi paket, pemuatan library, hingga pembacaan file Excel menggunakan fungsi write Excel. Setelah data berhasil dimuat, kami melakukan eksplorasi awal menggunakan fungsi glimpse untuk melihat struktur data dan summary untuk mendapatkan statistik deskriptif dari kolom total sekolah, total guru, dan total murid. Di sisi kanan terlihat output yang dihasilkan. Data memiliki 38 baris dan 10 kolom. Dari output summary tersebut, kita bisa melihat informasi penting seperti median total murid adalah 87,671, meannya 183,088, dan nilai minimum 14.432 dan maksimum mencapai 870.358. Rentang ini nilai yang sangat lebar. Ini mengisyaratkan adanya ketimpangan yang signifikan antara provinsi. Dan inilah yang akan kita eksplorasi lebih dalam melalui visualisasi berikutnya. Setelah paket dimuat, langkah berikutnya adalah membaca dan membersihkan data. Proses cleaning yang kami lakukan cukup sederhana namun penting untuk memastikan data siap dianalisis. Pertama, kami menghapus baris pertama yang merupakan header dan baris terakhir yang berisi total nasional Indonesia. Karena keduanya bukan data per provinsi, terus yang kedua, semua kolom numerik dikonversi ke tipe double agar proses kalkulasi berjalan dengan benar. Ketiga, baris yang melindungi nilai NA atau kosong pada kolom total murid dihilangkan. Hasilnya adalah data frame yang bersih berisi 38 baris, 1 baris untuk setiap provinsi, dan 10 kolom yang siap digunakan untuk analisis dan visualisasi.
Visualisasi pertama yang kami buat adalah horizontal bar chart yang menampilkan 15 provinsi dengan jumlah peserta didik SMA terbanyak. Kami menggunakan geompol dengan gradasi warna dari biru ke merah sesuai dengan besarnya nilai, sehingga memudahkan pembaca untuk langsung mengidentifikasi provinsi-provinsi teratas. Interpretasinya itu, Jawa Barat menempati provinsi pertama dengan 870.358 peserta didik, jauh di atas provinsi lainnya. Posisi kedua ditempati dengan Jawa Timur dengan jumlah murid itu 559.378, dan yang ketiga itu Jawa Tengah dengan 467.905 murid. Ketiga provinsi di Pulau Jawa ini mendominasi secara signifikan dibandingkan 35 provinsi lainnya. Hal ini mencerminkan konsentrasi penduduk yang tinggi di Pulau Jawa, sementara provinsi-provinsi di luar Jawa seperti Sumatera Utara, Banten, dan Sumatera Selatan juga masuk 15 besar, namun dengan jumlah yang jauh lebih kecil. Nah, grafik yang kedua adalah stacked bar chart yang membandingkan komposisi murid sekolah negeri versus swasta untuk 15 provinsi teratas. Warna biru mempresentasikan murid negeri dan warna oranye mempresentasikan murid swasta. Untuk prestasinya, hampir seluruh provinsi didominasi oleh sekolah negeri yang ditunjukkan oleh dominasi warna biru pada tiap batang. Namun ada satu pengecualian yang sangat menarik, DKI Jakarta. DKI Jakarta memiliki proporsi murid swasta yang sangat tinggi, bahkan melampaui 50% dari total muridnya. Ini adalah satu-satunya provinsi dengan karakteristik tersebut di antara 15 besar. Fenomena ini menggambarkan keberagaman lanskap pendidikan antara kota metropolitan seperti Jakarta dengan daerah-daerah lainnya, di mana ekosistem sekolah swasta berkembang pesat seiring tingginya daya beli masyarakat dan tingginya permintaan akan pendidikan berkualitas di ibu kota. Nah, lalu grafik yang ketiga adalah scatter plot yang menampilkan hubungan antara total jumlah sekolah SMA per provinsi dengan total jumlah peserta didiknya. Setiap titik mempresentasikan satu provinsi dan kami menambahkan label nama provinsi menggunakan paket ggRepl agar tidak saling tumpang tindih. Interpretasinya terlihat korelasi positif yang kuat antara jumlah sekolah dan jumlah peserta didik. Semakin banyak sekolah di suatu provinsi, semakin banyak pula peserta didiknya. Ini wajar secara logis. Garis regresi linier yang kami tambahkan menunjukkan bahwa rata-rata setiap penambahan satu sekolah berkaitan dengan penambahan sekitar 590 peserta didik. Menariknya, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara memiliki jumlah sekolah yang relatif banyak, namun jumlah muridnya juga tinggi, menandakan densitas murid per sekolah yang cukup tinggi. Sebaliknya, provinsi-provinsi di Papua berada di klaster kiri bawah, mencerminkan jumlah sekolah dan murid yang relatif sedikit. Baik, saya Salsabila akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu pada slide 10, grafik 4, box plot distribusi statistik peserta didik SMA. Pada slide ini ditampilkan grafik box plot yang digunakan untuk melihat distribusi atau persebaran jumlah peserta didik SMA di Indonesia. Sebelum membahas hasilnya, saya akan menjelaskan cara membaca box plot. Box plot terdiri dari beberapa bagian, yaitu nilai minimum, kuartil bawah, median, atau nilai tengah, kuartil atas, dan nilai maksimum. Selain itu, terdapat titik-titik yang berada jauh dari kelompok data utama yang disebut outlier. Grafik ini sangat berguna karena dapat menunjukkan bagaimana data tersebar tanpa harus melihat seluruh angka satu persatu. Dari grafik terlihat bahwa median jumlah peserta didik berada di sekitar 87.000 siswa. Artinya, setengah provinsi memiliki jumlah murid di bawah angka tersebut dan setengah lainnya berada di atas angka tersebut. Nah, selain itu, terdapat beberapa provinsi yang menjadi outlier, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ketiga provinsi tersebut memiliki jumlah peserta didik yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Hal ini terjadi karena ketiga provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga kebutuhan pendidikan juga lebih tinggi. Nah, grafik ini juga menunjukkan bahwa jumlah murid sekolah swasta memiliki penyebaran yang lebih kecil dibandingkan sekolah negeri. Artinya, perbedaan jumlah murid swasta antar provinsi tidak terlalu jauh dibandingkan jumlah murid negeri. Oke, kegunaannya itu dari distribusi peserta didik
Kegunaannya untuk mengetahui persebaran data, menemukan data ekstrim atau outlier, bisa membandingkan variasi murid negeri dan swasta, dan bisa melihat nilai tengah data secara cepat. Next, pada grafik 5, yaitu pie chart proporsi peserta didik dan sekolah per wilayah. Pada slide ini ditampilkan pie chart atau diagram lingkaran yang digunakan untuk menunjukkan proporsi peserta didik SMA berdasarkan wilayah di Indonesia. Nah, diagram lingkaran bekerja dengan membagi keseluruhan data menjadi beberapa bagian. Semakin besar potongan lingkarannya, berarti semakin besar pula kontribusi wilayah tersebut terhadap total peserta didik nasional. Berdasarkan grafik, Pulau Jawa memiliki proporsi terbesar, yaitu sekitar 43,7% dari seluruh peserta didik SMA di Indonesia. Artinya, hampir setengah dari siswa SMA Indonesia berada di Pulau Jawa. Posisi kedua ditempati Sumatera dengan sekitar 21%. Selanjutnya terdapat Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Maluku dan Papua dengan proporsi yang lebih kecil. Dominasi Pulau Jawa dapat dipahami karena wilayah ini merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan memiliki jumlah penduduk yang paling besar di Indonesia. Akibatnya, jumlah sekolah, guru, dan peserta didik juga jauh lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya. Nah, dapat diambil adalah distribusi peserta didik di Indonesia masih berpusat di Pulau Jawa, sehingga pemerataan pendidikan di luar Jawa masih menjadi perhatian penting. Nah, untuk kegunaannya itu, untuk kegunaan pie chart itu untuk menampilkan perbandingan proporsi, memudahkan melihat wilayah dominan, serta membantu memahami distribusi peserta didik nasional dan mendukung evaluasi pemerataan di pendidikan. Selanjutnya, pada grafik 6, Grouped Bar Chart, perbandingan guru negeri dan swasta. Pada slide ini digunakan Grouped Bar Chart atau diagram batang berkelompok untuk membandingkan jumlah guru SMA, negeri, dan swasta di setiap provinsinya. Grafik ini dipilih karena sangat efektif untuk membandingkan dua kategori yang berbeda dalam satu wilayah yang sama. Setiap provinsi memiliki dua batang yang menunjukkan jumlah guru negeri dan jumlah guru swasta. Terlihat dari grafik bahwa Jawa Barat memiliki jumlah guru terbanyak, baik pada sekolah negeri maupun swasta. Hal ini sejalan dengan jumlah sekolah dan peserta didik yang juga sangat besar di provinsi tersebut. Selain itu, terdapat kondisi yang menarik di DKI Jakarta, yaitu jumlah guru swasta di provinsi itu hampir menyamai bahkan mendekati jumlah guru negeri. Hal ini menunjukkan bahwa peran sekolah swasta di Jakarta sangat besar dibandingkan daerah lainnya. Nah, perbandingan ini penting karena jumlah guru berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran. Semakin seimbang jumlah guru dengan jumlah siswa, maka proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif. Kesimpulannya, yaitu distribusi guru di Indonesia belum sepenuhnya merata dan masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Kegunaannya itu untuk membandingkan guru negeri dan swasta, melihat ketersediaan tenaga pendidik, membantu perencanaan kebutuhan guru, dan menjadi dasar kebijakan untuk pendidikan. Selanjutnya, pada grafik 7, heat map indikator kunci SMA per provinsi. Ditampilkan heat map yang digunakan untuk menyajikan banyak indikator pendidikan dalam satu tampilan. Heatmap menggunakan warna sebagai representasi nilai. Semakin gelap atau semakin merah warnanya, maka nilainya semakin tinggi. Sebaliknya, warna yang lebih terang menunjukkan nilainya lebih rendah. Nah, grafik ini itu sangat membantu karena memungkinkan kita membandingkan banyak provinsi dan banyak indikator secara bersamaan tanpa harus membaca tabel angka yang panjang. Dari heatmap terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki presentasi murid sekolah swasta yang sangat tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta memiliki banyak pilihan pendidikan swasta.
Dan selain itu, Jawa Barat dan Jawa Timur memiliki rasio murid per sekolah yang tinggi. Artinya, rata-rata setiap sekolah menampung jumlah siswa yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya. Sementara itu, beberapa provinsi di Papua menunjukkan rasio murid per guru yang rendah. Kondisi ini menunjukkan jumlah guru relatif lebih banyak dibandingkan jumlah murid yang ada. Jadi, heatmap ini membantu mengidentifikasikan daerah yang memiliki karakteristik pendidikan yang berbeda, sehingga dapat menjadi dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan. Nah, kegunaannya itu untuk membandingkan banyak indikator, mengidentifikasikan pola data dengan cepat, menentukan wilayah dengan nilai tertinggi atau terendah, dan mendukung analisis dan pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya itu pada grafik 8 yang terakhir itu ada dot line chart rasio peserta didik per guru. Nah, pada slide ini ditampilkan dot line yang menunjukkan rasio peserta didik terhadap guru di setiap provinsi. Rasio peserta didik per guru merupakan indikator penting dalam dunia pendidikan. Rasio ini menunjukkan berapa banyak siswa yang ditangani oleh satu orang guru saja. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin besar beban mengajar guru. Sebaliknya, semakin rendah rasio tersebut, maka jumlah guru relatif lebih banyak dibandingkan jumlah siswa. Nah, berdasarkan grafiknya, rata-rata nasional berada pada kisaran 15 siswa untuk setiap satu guru. Angka ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam membandingkan kondisi setiap provinsi. Provinsi seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat memiliki rasio yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan kekurangan tenaga guru sehingga beban mengajar menjadi lebih besar. Maka sebaliknya, beberapa provinsi di Papua memiliki rasio yang lebih rendah. Artinya jumlah guru relatif lebih banyak dibandingkan jumlah peserta didik yang ada. Kesimpulan dari grafiknya tersebut adalah bahwa distribusi tenaga pendidik di Indonesia masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerataan guru agar kualitas pendidikan dapat meningkat secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, untuk kegunaannya itu untuk mengukur beban kerja guru, menilai keseimbangan jumlah guru dan murid, untuk mengidentifikasikan daerah yang membutuhkan tambahan guru, dan menjadikan dasar pemerataan tenaga peserta didik. Dari seluruh visualisasi yang telah ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa jumlah peserta didik, sekolah, dan guru SMA di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik pendidikan antar provinsi, baik dari jumlah murid, komposisi sekolah, negeri dan swasta, maupun rasio guru terhadap peserta didik. Oleh karena itu, data ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan pemerataan pendidikan agar kualitas pendidikan di seluruh Indonesia dapat berkembang secara merata. Demikian pemaparan yang dapat kelompok 6 sampaikan mengenai analisis data pendidikan SMA di Indonesia berdasarkan data BPS 2025 atau 2026 dari hasil visualisasi dan analisis yang telah dilakukan. Kita dapat melihat berbagai gambaran mengenai distribusi peserta didik, guru, dan serta kondisi pendidikan di setiap provinsi di Indonesia. Semoga presentasi kelompok 6 dapat menambah wawasan dan pemahaman kita mengenai pentingnya pemanfaatan statistik dalam menganalisis data pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan maupun pengucapan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.